Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. The Hiding Game merupakan film komedi romantis yang berdasar pada novel terlaris karya Shelley Toone, menceritakan dua musuh bebuyutan bernama Lucy dan Josh. Mereka merupakan teman sekantor dan memiliki sifat kebalikan satu sama lain. Walaupun begitu, mereka berdua mempunyai kesamaan, yaitu sangat ambisius. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Scene dibuka ketika Lucy bercerita awal mula ia membenci Josh. Pada pertemuan pertama mereka, Lucy yang mau berkenalan dengan Josh, tapi dengan wajah angkuh Josh menepisnya sehingga membuat Lucy menganggap pria itu sangat arogan dan menyebalkan. Terlebih lagi, penerbitan tempat Lucy dan Josh bekerja melakukan penggabungan perusahaan sehingga membuat mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Suatu hari, perusahaan membutuhkan seorang direktur pelaksana. Sebagai dua orang yang menginginkan posisi itu, mereka sepakat berkompetisi untuk mendapatkannya. Maka semakin memanaslah hubungan di antara mereka. Presentasi yang paling bagus akan menentukan siapa yang berhak menjadi direktur pelaksana. Hal itu akan dilaksanakan setelah perayaan Tahun Baru. Di hari Thanksgiving, Lucy yang sedang menikmati kesendirian sambil memandang ornamen Smurf yang merupakan kesukaannya. Tiba-tiba saja telepon berdering. Ibunya meminta agar Lucy serius dalam mencari pasangan. Malam harinya, Lucy tertidur dan bermimpi sedang bersama Josh di atas ranjang. Karena mimpi itu, Lucy memutuskan untuk memakai pakaian kantor yang sedikit berbeda dari biasanya. Travel shot glass. Smooth shortcake. Josh yang mulai curiga dengan cara berpakaian Lucy. Ia bertanya apa Lucy akan pergi berkencan pada hari itu. Lucy dengan jujur mengatakan sebenarnya ia memimpikan hal yang hot semalam. Yang dibalas Josh bahwa cowok itu pasti dirinya. Namun Lucy mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan ia akan pergi berkencan dengan Danny, rekan kerja yang sepertinya suka dengan Lucy. Ketika akan pulang, mereka berdua dalam lift. Josh bertanya mengapa Lucy sangat membencinya. Tapi Lucy menjawab dengan tindakan yang mendebarkan jiwa. Josh mengantar Lucy. Walaupun sedang hujan, Lucy menerobos keluar dari mobil Josh karena tidak mau terlibat lebih jauh dengan Josh. Lucy kemudian bertemu dengan Danny. Pagi harinya di kantor, Josh menawarkan untuk berdamai. Lucy pun setuju. Saat yang sama, bos Lucy datang dan bertanya apakah Lucy sudah menyiapkan proposal untuk perjalanan tim kantor mereka. Namun Josh berkata bahwa proposalnya yang disetujui yaitu bermain paintball. Seketika Lucy pun kembali marah kepada Josh. Saat tiba di tempat bermain paintball, Lucy berencana akan membalas dendam kepada Josh. Tapi sayang, ternyata mereka menjadi satu tim. I am going to annihilate you. Listen up. It's gonna be two teams. Same team. Come on, Orange Team! Take our temple.
Lucy yang tidak terbiasa dengan suhu di sana, ia pun menjadi demam dan roboh. Josh mengantar Lucy hingga ke apartemennya, merawat bahkan memanggil sang kakak yang berprofesi sebagai dokter untuk memeriksa keadaan gadis itu. Keesokan harinya, Lucy datang ke kantor. Danny memberikan ia bunga plus ciuman di pipi. Josh yang melihat itu langsung kesal. Di atas meja Lucy, ia mendapatkan kartu dan setangkai bunga mawar, membuat Lucy happy. Lucy kemudian membalas kebaikan Josh dengan membawa sekeranjang stroberi dan berjanji akan membalas kebaikan Josh dengan menemani ia pergi menghadiri pernikahan kakaknya. Lucy yang ingin mendengar pendapat Josh mendorongnya ke dalam gudang. Josh menolak ciuman Lucy karena ia sedang cemburu pada Danny. Josh pun menyarankan agar Lucy menerima ajakan Danny makan malam dan menciumnya untuk memastikan perasaan Lucy apakah ada pada Danny atau pada Josh. Lucy mengikuti saran Josh. Ia berkencan dengan Danny. Lucy mencium Danny beberapa kali untuk memastikan perasaannya. Tapi efeknya tidak sehot ketika ia melakukan bersama Josh. Lucy pun memutuskan menemui Josh di rumahnya dan mengakui bahwa ia tidak akan menemui Danny lagi. Lucy menemukan fakta menarik bahwa Josh ternyata pernah mengecap kuliah kedokteran, namun ia memutuskan untuk berhenti. Semua keluarga Josh berprofesi sebagai dokter, namun hanya dia yang tidak memiliki profesi itu. Sampai-sampai ayah Josh selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya. Lucy berusaha agar mereka lebih intim, namun Josh yang ragu-ragu melakukannya karena menganggap Lucy melakukan hal itu untuk kepuasannya semata. Sehingga Lucy pulang dengan kecewa karena penolakan Josh. Saat Natal tiba, tak disangka Josh datang ke rumah Lucy untuk menagih janji kepada Lucy agar menemani dirinya ke pernikahan kakak Josh yang seorang dokter. Sesampainya di sana, penginapan yang mereka tuju full booking, sehingga mengharuskan mereka untuk berbagi kamar. Dan bisa ditebak, keinginan Lucy yang terpendam selama ini tercapai juga pada malam itu. Ketika pesta pernikahan berlangsung, ternyata wanita yang dinikahi Patrick adalah mantannya Josh. Lucy sempat kesal mengapa Josh tak menceritakan hal itu. Kemudian saat ayah Josh memberikan sambutan, ia membangga-banggakan Patrick dan membanding-bandingkannya dengan Josh. Lucy yang kesal mendengarnya membantah perkataan lelaki tua itu, lalu ia memuji Josh. Josh tersentuh mendengar pembelaan Lucy. Kemudian ia mengajak Lucy untuk pacaran secara resmi. Lucy sebenarnya takut karena mereka merupakan saingan di kantor, tapi Josh berusaha meyakinkannya. Suatu pagi, Lucy tiba di kantor. Ia mendapati miniatur mobil koleksi Josh di mejanya. Merasa bahagia, Lucy pergi ke meja Josh untuk memberikan miniatur Smurf koleksi miliknya. Lucy berhenti saat mendengar obrolan Josh dengan si bos. Ia menyimpulkan bahwa Josh hanya pura-pura mendekatinya untuk membuat ia lengah dan mendapatkan posisi direktur yang sedang mereka perebutkan. Lucy pergi minum kopi untuk menjernihkan pikirannya sekaligus curhat kepada Danny tentang kelakuan Josh. Sementara Josh yang sedang mencari Lucy mendapatinya sedang bersama Danny, yang membuat pria itu menjadi cemburu dan salah paham, apalagi sikap Lucy yang dingin padanya.
Perdebatan di antara keduanya mulai memanas sehingga mereka tak bertegur sapa lagi. Lucy mulai menyiapkan strategi agar bisa mendapatkan posisi direktur sampai akhirnya tiba juga waktu untuk presentasi. Lucy dengan percaya diri menyampaikan ide-idenya. Selesai presentasi, ia kembali ke ruangannya. Ternyata Josh dan beberapa bos sedang berkumpul. Lucy yang mengira bahwa Josh telah terpilih sehingga ia dengan lapang dada menerima kekalahannya. Namun siapa sangka Josh mengalihkan jabatan direktur kepada Lucy dan Josh memutuskan untuk berhenti dan memilih pekerjaan di tempat lain. Sekarang Lucy tengah disibukkan dengan pekerjaannya sebagai direktur dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Josh lagi ke tahap lebih serius tentunya. Dengan begitu, berakhirlah cerita film ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta dan benci jaraknya hanya sejengkal. Maka dari itu, janganlah terlalu membenci dan janganlah terlalu mencinta. Bagaimana dengan pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye.